Hai, jumpa lagi bersama saya Kevin di acara The Curious Kevin. Hari ini kita sudah ada di episode ke-71, dibuat tepat 2 hari sebelum tahun 2021 berakhir. Kevin harap kamu semua dalam keadaan sehat, luar biasa, dan pastinya siap untuk menuju tahun 2022. Oke? Tapi sebelum kita menuju tahun yang baru dengan harapan yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan semuanya yang bisa kamu upgrade menjadi lebih baik, ada baiknya kita selalu menyiapkan sesuatu, yaitu refleksi. Ya, kenapa refleksi? Karena refleksi ini bukan refleksi pijat, ya itu juga penting lah ya. Tapi refleksi adalah bagaimana kamu mereview, bagaimana kamu setahun yang lalu, dan kamu akan membuat tahun 2022-mu lebih baik. Maka Kevin menyediakan hari ini ada 5 refleksi mantap menuju ke 2022. Yang pertama, no need to be in the savior mode. Nggak perlu jadi penyelamat buat semua orang. Karena apa? Karena tiap orang punya masalah dan mereka harus menyelesaikan sendiri masalah mereka pada akhirnya. Memang, beberapa orang itu perlu kita nasihatin. Beberapa orang itu datang ke kita atau ke kamu untuk mendengar apa yang menjadi sudut pandangmu. Gitu ya. Dan kamu sebagai orang yang baik tentu saja tentu mengharapkan sesuatu yang baik. Misal, kamu tahu hal-hal yang akan merugikan dia. Contohnya paling gampang, kamu nggak pingin temanmu atau orang dekatmu menikah dengan orang yang salah. Kenapa kayak gitu? Karena ya, bicara dari pengalaman, The Curious Kevin itu berangkat dari lingkungan yang mendesak untuk menikah dan akhirnya beberapa saat kemudian menyesali keputusannya. Gitu ya. Jadi Curious Kevin ini berangkat sebenarnya dari perasaan curious dan ingin membantu orang. Gitu ya. Tapi sembari podcast ini berjalan, ternyata banyak hal yang membuat Kevin sadar bahwa, well, kita boleh menasihatin, kita boleh uh, menginginkan yang terbaik, tapi keputusan tetap di tangan mereka. Selain tadi contoh, menikah dengan orang yang salah itu akan merugikan mereka, atau mereka mungkin bahkan punya hal-hal atau cara-cara mereka yang untuk mengatasi sesuatu, dan itu kamu tahu tidak membuat mereka jadi lebih baik. Gitu ya, mungkin secara menghandle masalah itu kurang dewasa, atau mungkin sebenarnya hanya berusaha untuk kayak apa ya, untuk bermain kasar atau mungkin bohong-membohongi. Jadi sesuatu yang nggak sehat gitu, sesuatu yang nggak baik dan kamu berusaha untuk meluruskan itu. Tapi kadang-kadang, ya kadang-kadang kamu nggak perlu menjadi penyelamat untuk semua orang. Karena mereka, kalau mereka mengambil keputusan yang sudah mereka pilih, mereka tetap akan menikah dengan orang itu, mereka tetap mengambil jalan-jalan yang mungkin dirasa sebenarnya kita rasa kurang oke, tapi mereka tetap ambil, ya sudah biarkan. Kenapa? Karena menjadi seorang savior, menjadi seorang penyelamat, itu bukan pekerjaan kita. Kita hanya memberikan apa yang menjadi porsi bagian bagi dari kita, setelah itu biarkan dia menjalani seperti apa yang dia mau. Tapi, ketika suatu hari terjadi hal-hal yang mungkin sudah kamu omongkan, kamu sudah nasihati, dan orang itu merasa ya menyesal, bersalah, atau merasa akhirnya sadar, adalah lebih baik. Seorang teman kemarin hari Senin bilang ke saya bahwa adalah lebih baik ketika kamu nggak bilang, kan udah aku bilangin. Adalah lebih baik ketika kamu bisa bilang dan kamu menerima orang itu dengan tangan terbuka. Gitu ya. Nggak perlu jadi penyelamat, nggak perlu merasa sudah tahu semuanya, tapi kamu punya hati yang terbuka, hati yang tulus, dan ketika ada orang yang butuh bantuanmu, you will always be there. Memang sih, kita nggak bisa mengharapkan orang kan melakukan hal yang sama, tapi berbuat baik nggak pernah ada salahnya. Yang kedua, sadari bahwa semua bukan milikmu. Tapi sebelum yang nomor 2, secara pribadi, aku, The Curious Kevin, mewakili namaku sendiri Kevin, minta maaf kepada setiap atau semua dari ya teman, mungkin kenalan, kerabat, dan sebagainya yang mungkin selama ini aku terlalu memaksakan bagaimana aku merasa kalian harus menjalani hidup kalian seperti apa. Sebagian besar memang pada kenyataannya, well, benar gitu ya. You were taking not a good decision, but still. Akhirnya aku juga belajar bagaimana untuk menghargai decision kalian dan berusaha untuk menerima kalian dengan tangan yang terbuka. Cukup sulit, but I will try and I will learn. Makanya kenapa hari ini salah satu refleksinya adalah tentang ini. Gitu ya. Semoga pintu maaf terbuka dari kalian buat Kevin.
Yang kedua adalah kamu mesti menyadari bahwa sadar bahwa semua bukan milikmu. Gitu ya. Ini yang paling pembekas sebenarnya. Karena tahun ini aku kehilangan papaku gitu ya. Dia meninggal dengan mendadak. I never expected that to happen. Tapi dari sini kita belajar bahwa semua yang ada pada kita itu cuma pinjaman. Semuanya. Dari fisik kita, keluarga kita, materi, dan apa yang kita rasa kita miliki. Baik secara material, non-material, fisik maupun non-fisik. Kita datang ke sini, kita lahir, hanya punya jiwa. Dan jiwa pun juga bukan punya kita. Karena kita itu mesti lihat bahwa hidup ini adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Setiap dari kamu punya purpose. Setiap dari kamu punya tujuan hidup yang hanya bisa kamu yang menuhin. Makanya kamu ada di sini. Purpose-nya seperti apa? Jangan terlalu luas, karena aku juga nggak mau membuat ini terlalu luas. Tapi purpose-nya adalah do good for others. That's the most important. Melakukan hal yang baik untuk orang lain. Itu yang utama. Jadi, daripada kita hidup dengan ingin jadi serakah, mau memiliki semuanya, mau merasa bahwa semuanya itu milik kita, belajarlah untuk merasa cukup. Dan merasa bahagia dengan itu dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Nggak harus materi, tapi dengan waktu, dengan perhatian, dan kalau memang kamu ada materi, kamu juga bisa berbagi. Tapi dari sini kamu tahu bahwa semua yang ada pada kita itu bukan milik kita dan itu semua hanya dipinjamkan. Dan apa yang dipercayakan kepada kita selalu adalah lebih baik untuk sharing dengan orang lain. Karena percayalah, ketika kamu bisa menjadi berkat buat orang lain, kamu sudah melakukan salah satu tujuanmu dalam hidup, menjadi saluran berkat buat semua orang. Ini bukan tentang keagamaan, jadi jangan khawatir, ini nggak akan kemana-mana. Gitu ya. Yang ketiga, melepas overthinking. Ini adalah salah satu problem yang cukup membuat banyak dari kita hampir gila karena itu ya. Kita ke psikolog, kita ke psikiater, kita mau lepas dari overthinking. Tapi kita perlu sadar bahwa selama ini kita semua hidup bukan pada hari ini. Kita hidup dalam pikiran kita dan imajinasi kita terhadap banyak hal yang membuat kita cenderung lebih khawatir dan cenderung lebih nggak tenang. Ya, dan kemudian kalau sudah nggak tenang dan khawatir, kita akan cenderung apa? Sakit fisik. Karena sebenarnya secara nggak bisa dipahamin secara gampang gitu ya. Tapi kondisi hati kita, kondisi kejiwaan kita akan mempengaruhi fisik kita. Nah, aku sendiri juga bukan orang yang nggak mikir gitu ya. I was an overthinker, or maybe I'm still. Mungkin aku seorang overthinking dulu, mungkin sekarang juga masih, tapi ya puji Tuhan, mulai sedikit demi sedikit gitu berkurang, sedikit demi sedikit ya, nggak langsung gitu, karena itu juga proses belajar. Tapi yang aku bisa sharing dari sini adalah melepaskan overthinking dan menyadari hashtag tidak semua itu tidak tetap dan semua tidak pasti. Itu membuat kita menyadari bahwa ketika kita sibuk berpikir, dunia tetap berjalan. Apa gunanya kita terlalu berpikir, terlalu khawatir pada hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita? Karena apa? Yang kita bisa kendalikan hanyalah respon dan pikiran kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan respon dan pikiran orang lain. Jadi, pesan-pesan buat kamu yang lagi PDKT, yang lagi ngurusin kerjaan, atau mungkin kayak berharap, ntar bosku mikir apa ya? Ntar PDKT-ku mikir apa ya? Stop. Asal kamu sudah memberikan yang terbaik, asal kamu sudah memberikan apa yang kamu rasa bisa kamu berikan dengan tulus ya, apapun hasilnya, ya terimalah. Gitu ya, tetap berharap yang terbaik, ya, berharap yang terbaik dan lakukan dengan tulus. Hasilnya mungkin kamu nggak dapat di situ, tapi di tempat lain dengan hasil yang lebih besar. Ingat, ini bukan transaksional, tapi bagaimana kamu bisa tetap memiliki ketulusan dan melepaskan yang namanya overthinking, khawatir nanti kalau aku terlalu kayak gini, nanti orang manfaatin gini gitu. Stop. Kamu lebih baik dari itu. Gitu ya. Oke, yang nomor 4. Grow in faith and be open-minded. Bertumbuh dalam iman dan open-minded, atau berpikiran terbuka.
Sekali lagi, The Curious Kevin ini bukan podcast yang fokus pada satu kepercayaan, ya. Karena dari dulu memang The Curious Kevin nggak pernah fokus pada satu kepercayaan, tujuannya adalah supaya merangkul banyak kepercayaan yang lain, gitu ya. Iman boleh berbeda, tapi mengasihi satu sama lain harusnya menjadi yang utama, gitu ya. Nah, aku sendiri sebagai seorang Katolik, ya, sebagai seorang Katolik yang sebenarnya maunya dicap jauh-jauh dari Katolik gitu ya. Kenapa? Karena aku juga nggak pingin jadi kayak apa ya, kayak semacam batu sandungan buat orang that's not good to listen, right? Ya, apapun itu. Tapi ketika dulu aku berasal dari sebuah kepercayaan yang lainnya sebelum aku menjadi Katolik, aku berasal dari satu kepercayaan yang lain yang cukup radikal, di mana aku nggak tertarik untuk mendengarkan orang lain. Aku merasa aku benar secara iman dan that's it, putus gitu ya. Tapi ketika aku pindah dan kemudian dalam Katolik ini pun aku belajar kepercayaan yang lain. Sampai belajar yang mulai dari Buddhism, Hinduism, bahkan sampai ateism, ya. Interesting gitu. Interesting karena itu membuat kita belajar bahwa semua orang di sekitar kita, bahkan anggota keluarga kita mungkin ya, punya perbedaan-perbedaan pandangan yang selama itu tidak merugikan orang lain dan itu bisa membuat orang lain merasa terberkati dengan adanya akhirnya kamu, nggak masalah. Dan ketika kamu melihat kepercayaan-kepercayaan yang lain, itu bukan membuat kamu, oh nggak bisa, pokoknya saya yang benar. Be open-minded this year. I mean, 2022. Ketika kita open-minded, ketika kita mengembangkan rasa menerima bahwa kita berbeda, asal kita bisa saling mengasihi, percayalah bahwa itu akan membuka pintu lebih besar ke dunia-dunia lain yang mungkin belum kamu jelajahi, mungkin di luar negeri, mungkin orang-orang baru. Ketika wawasanmu semakin luas, koneksi akan semakin besar. Dan percayalah, ketika kamu sudah membuka diri, kamu akan melihat begitu banyak yang kita akan pelajarin. Dan jangan pernah berhenti belajar. Gitu ya. Dan ingat, yang menjadi penting adalah ketika kamu punya pegangan iman, yaitu adalah ketika kamu punya kekuatan yang lebih tinggi untuk mencari tempatmu bersandar. Kalau kamu bergantung kepada manusia, boleh aja, nggak ada yang masalah dengan itu. Cuman, kehadiran manusia itu seperti asap dari cerobong asap yang keluar pas malam yang bersalju ya. Di Indonesia nggak ada cerobong asap sih ya. Cuman tuh kayak asap gitu loh, dari cerobong asap yang akan ada dan akan berlalu. Gitu ya. Jadi, kamu boleh percaya, boleh bergantung dengan manusia itu boleh. Tapi mereka nggak tetap, dan kita semua nggak tetap. Jadi pastikan kamu punya pegangan dengan kekuatan yang lebih tinggi, yaitu iman kamu. Tapi kalau kamu ateis, atau bahkan nggak percaya adanya Tuhan, atau nggak merasa religius dan nggak spiritual, itu pun nggak masalah. Asal kamu punya pegangan dalam hidupmu, entah prinsipmu, entah bagaimana kamu menjalani kehidupan, entah dari apa yang kamu pelajari selama kamu hidup, itu pun nggak masalah. Jangan khawatir. Oke? Yang penting, kamu tetap open-minded, bisa menyaring apa-apa aja yang cocok dengan apa yang kamu rasakan, maka hidupmu akan jauh lebih baik. Yang terakhir, prioritas dan apresiasi. Nah, ini adalah seringkali yang terlewat selama 2021, ya. Karena gilanya pandemik, kita kehilangan cukup ekstrim beberapa orang yang kita tahu, gitu ya. Dan aku yakin kalian cukup familiar dengan berita itu, gitu ya. Tapi yang nomor satu adalah ketika tadi kamu sudah punya iman ya, atau punya pegangan dalam hidup, yang nomor satu yang utama buat kamu. Yang kedua, pastikan kamu memprioritaskan dan mengapresiasi, yaitu keluargamu, gitu ya. Meskipun memang kita adalah sekumpulan orang asing yang disatukan karena kelahiran dan hubungan dari relationship, ya, relationship yang terbentuk dan kemudian ada kelahiran. Ada kamu dan sebagainya, gitu ya. Tapi mengapresiasi atau memprioritaskan keluarga itu bukan hal yang menyakitkan untuk hidup, gitu ya. Kecuali kamu ada perbedaan, kamu ada nggak kecocokan dengan berbagai alasan, itu lain cerita. Tapi podcast ini fokus pada untuk kalian yang punya hubungan keluarga yang oke, atau sebenarnya bisa lebih oke. Kalau kita mungkin bisa lebih mengalah gitu ya.
Tapi nggak masalah, karena dalam keluarga yang penting adalah berproses. Cuman dalam podcast kali ini, aku berharap kamu bisa memprioritaskan keluarga yang sudah ada bersama dengan kamu dan mendukung kamu, gitu ya. Perbedaan memang ada, tapi ya, itu keluargamu. Dan percayalah bahwa kita tidak pernah salah ditempatkan di keluarga manapun. Aku baru belajar itu setelah bapakku nggak ada sih. Aku nggak pernah salah ditaruh di keluarga ini. Dan aku bersyukur karena menjadi bagian dari keluarga ini. Dengan segala apapun itu, tapi ya, itu adalah salah satu hal yang luar biasa yang terjadi. Nggak pernah ada yang salah dalam penempatan kita di keluarga kita. Meskipun kita merasa itu salah. Dengan berbagai cerita di luar sana yang mungkin nggak ideal menurut kita. Apapun itu, fokuslah pada dirimu sendiri sekarang dan apresiasilah. Nah, yang terakhir adalah pastikan kamu mengapresiasi orang-orang yang ada di sekitarmu yang memang selalu ingin yang terbaik buat kamu. Menerima segala kekuranganmu, selalu terbuka tangannya untuk menyambut kamu, meskipun kadang ada emosinya dikit gitu ya, karena kayak, aduh ini orang dibilangin nggak bisa gitu ya. Tapi kalau mereka tetap ada di situ, mereka tetap terima kamu, apresiasilah. Karena sekali lagi, kita ini manusia, kita punya batas-batasnya. Kalau kita merasa taken for granted atau cuma kayak jadi optional, of course, some people will get tired. Beberapa orang mungkin akan capek dan merasa nggak dihargain. Gitu ya. Tapi, ketika kita mau mulai tahun 2022, kamu masih punya kesempatan untuk mengapresiasi dan memprioritaskan mana-mana yang bisa menjadi prioritasmu. Kalau keluarga dalam halmu kurang ideal, kamu bisa memprioritaskan yang lain. Mungkin saudara-saudaramu, temanmu, atau mungkin orang-orang yang berarti buat kamu. Kalau keluargamu nggak ada masalah dan keluargamu baik-baik aja atau ada yang bisa diperbaiki sehingga menjadi lebih baik, prioritaskan keluargamu karena mereka akan mendukungmu dalam setiap hal yang kamu lakukan. Oke, memang ada perbedaan, tapi ya kalau bisa kompromi lah. Maksudnya saling ya, bukan cuma satu pihak doang. Kalau satu pihak doang juga akan susah banget. Gitu. Oke, dan apresiasi orang-orang yang sudah ada dalam hidupmu. Jangan sampai kamu melewatkan mereka hanya karena kamu sibuk ngumpulin pasir, tapi buang berlian. Gitu ya. Oke, itu tadi adalah 5 ya, refleksi mantap menuju 2022. Yang pertama, kamu nggak perlu jadi penyelamat buat semua orang. Yang kedua, kamu mesti menyadari bahwa semua itu bukan milikmu. Yang ketiga adalah melepas overthinking. Yang keempat adalah bertumbuh dalam iman dan menjadi orang yang open-minded. Atau kalau kamu nggak punya kepercayaan tertentu, punyalah prinsip dan tetap berpikiran terbuka. Dan yang kelima adalah prioritaskan dan apresiasi orang-orang yang selama ini menerima kamu dan bisa menerima kekuranganmu dan tetap ada buat kamu. Gitu ya. Kalau kamu settle for less, you will get nothing but less. Kalau kamu memilih untuk dapat sesuatu yang lebih rendah, ya selamanya akan tetap begitu. Jadi make sure bahwa kamu mendapatkan yang terbaik, tapi di saat yang sama, kita juga harus belajar untuk kompromi dengan orang lain dan hidup untuk lebih saling mengasihi dan bukan secara egois atau bahkan ya bohong cuma demi mendapatkan sesuatu. Gitu ya. Be honest, jujur aja. Dan kalau kamu nggak suka sesuatu, kamu ngomong. Bukan cuma dipendam dan hidup dalam kebohongan. Ngomong itu mudah, melakukan itu susah. Tapi kalau kita punya niat dan ada jalan untuk kompromi, semua bisa diatasi. Oke, sekian dari podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat kamu. Memang ini tadi niatnya di bawah 10 menit, tapi jadinya 20 menit. Aduh, maaf ya. Tapi semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Dan di Curious Kevin bakal lebih berusaha untuk hadir buat kalian gitu ya tiap minggu. Dan aduh, aku lagi minta maaf apapun yang Kevin selama ini punya salah terhadap kalian, mungkin yang nonton atau dengerin ya, karena kalian rilis di 2 tempat ya, ada di video dan juga ada di podcast seperti biasa, dan juga ada di Instagram post gitu ya. Kevin berharap kalian bisa memaafkan Kevin dan segala kesalahan Kevin yang disengaja maupun enggak, baik itu pikiran Kevin kepada kamu, perkataanku, perbuatan yang mengecewakan kalian, dan semoga kita bisa bersama-sama di 2022 menuju hidup yang lebih baik.
hidup yang lebih oke. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur setiap hari. Thank you and Happy New Year!